Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang berbahagia. Saudaraku, pada hari Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus, ada kunjungan malaikat kepada para gembala yang tercatat di dalam Lukas pasal 2, yang malaikat memberitahu bahwa telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Kemudian disusul dengan bala tentara surga yang jumlahnya sangat banyak, saya nggak tahu jumlahnya berapa, dan bala tentara surga itu menyanyi, memuji Tuhan, bunyinya demikian, kata-kata atau kalimatnya ada di dalam Lukas 2 ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, Allah mulia, damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan. Saudaraku, Yesus Kristus adalah Sang Raja Damai. Yesaya 9 ayat 5, salah satu dari nama Tuhan Yesus adalah Raja Damai, Prince of Peace. Ketika Dia hadir, maka damai sejahtera itu dihadirkannya. Nah, kita akan belajar, saudara, damai sejahtera yang ada pada Kristus Yesus Tuhan kita itu sebetulnya seperti apa? Apakah itu damai sejahtera seperti yang kita rasakan dalam hidup sehari-hari, ketika semua baik-baik saja, tidak ada pertentangan, tidak ada perbantahan, tidak ada perdebatan, semua damai-damai, maka itu kita anggap damai sejahtera. Satu sisi ada kebenarannya, tetapi kalau kita meneliti firman Tuhan lebih dalam, maka kita akan belajar bahwa sesungguhnya damai yang dari Tuhan itu beda dengan damai yang bukan dari Tuhan. Nah, ini yang perlu kita sadari, saudaraku. Nanti kita akan lihat bahwa setiap kali Tuhan datang, selalu Tuhan itu berkata, damai sejahtera bagimu. Kepada murid-murid ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, murid-murid ketakutan, ngumpet semua di rumah yang terkunci. Tiba-tiba datang Tuhan Yesus, muncul Tuhan Yesus dan berkata, damai sejahtera bagi kalian. Jadi saudara, Yesus itu memang Raja Damai. Kalau Dia datang, selalu Dia menghadirkan akan damai sejahtera tersebut. Namun saudara, kita akan lihat beberapa ayat yang mana nanti kita akan jadi paham bahwa damai sejahtera yang Tuhan Yesus bawa, yang Tuhan Yesus hadirkan, itu beda dengan damai sejahtera di luar Kristus. Ya, kita lihat Yohanes 14 ayat 27. Nah, saudara bisa bersama dengan saya membaca ya ayat ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Jadi ini damai sejahtera pemberian Tuhan ya. Damai sejahtera ku, ya pakai ku di situ kata Yesus. Ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Nah, di sini Tuhan membedakan. Damai sejahteraku, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu itu tidak sama, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat terakhir, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Karena murid-murid pada waktu itu gentar, ya ini Yohanes 14 ini kan Tuhan bicara bahwa Dia sebentar lagi akan meninggalkan mereka, akan berpisah. Dia akan naik ke kayu salib, menyelesaikan misi penebusannya atas seluruh umat manusia. Murid-murid kan belum banyak yang paham, saudaraku.
masih meraba-raba. Nah di situ Tuhan berkata, aku mau kasih kepadamu damai sejahtera. Tapi damai sejahtera yang kutinggalkan ini tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Saudara, kita bisa merasa damai ketika kita punya uang banyak, ketika anak-anak semua tidak ada masalah, ketika hubungan suami istri baik-baik saja, itu damai. Saya tidak katakan itu salah, tapi itu damai yang kalau bukan dari Tuhan datangnya, itu bukan yang Tuhan maksudkan. Saya katakan di luar Kristus ada orang-orang yang hidup damai. Belum ada Yesus Kristus, hidup damai. Tapi begitu Tuhan Yesus datang dalam hidup seseorang, orang itu mengenal Kristus, maka yang tadinya kelihatannya damai berubah, saudaraku, menjadi tidak damai. Buktinya apa? Nah, kita lihat Matius ya, Matius 10. Nah, di sini Tuhan berbicara bahwa dia datang tidak membawa damai. Nah, ini membingungkan. Banyak orang berkata, wow, omongannya Tuhan Yesus ini bertentangan. Satu sisi dia membawa damai, dia selalu mengucapkan damai, shalom. Tapi di sini kok seperti itu, begitu ya. Nah, itu bunyinya begini. Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Loh, tadi kan malaikat bala tentara surga akan menyanyikan damai di bumi. Kok di sini Tuhan berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Nah, di sini Tuhan berkata bukan damai menurut ukuran manusia. Bukan damai yang memang sudah ada di atas muka bumi. Tapi damai dengan Tuhan. Ketika Yesus datang, orang yang percaya dia diperdamaikan dengan Bapa Surgawi. Itu yang Tuhan maksudkan dengan damai yang dari dia. Dan itu yang Tuhan katakan bahwa damai sejahteraku itu tidak sama, tidak seperti yang dunia berikan. Nah, di sini aku datang bukan untuk membawa damai menurut ukuranmu. Semua baik-baik saja, oke-oke saja, damai-damai saja, tenang-tenang saja. Apakah seperti itu? Selama Yesus bukan jadi Tuhan dalam hidup dari kelompok yang damai itu, mereka belum menerima damai yang sesungguhnya yang dari Yesus Kristus Tuhan tersebut. Yesus datang, ada orang menerima dia sebagai Raja Damai, mereka beroleh damai sejahtera yang dari sorga, maka yang terjadi justru, ya ini untuk orang-orang tertentu, mereka menggenapi ayat ini, justru damai yang sebelumnya ada itu jadi berantakan. Nah, makanya Tuhan berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Pedang itu memisahkan. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ini tergenapi, saudaraku. Dalam keluarga-keluarga tertentu yang non-Kristen, yang mereka punya agama lain, punya keyakinan lain, ketika ada satu orang di dalam keluarga tersebut percaya Yesus, yang tadinya damai-damai saja, yang tadinya tidak ada masalah, tiba-tiba anak tersebut atau orang yang ada dalam keluarga tersebut menjadi musuh dari seisi keluarganya. Diusir, kalau perlu dibunuh, kan saudaraku. Saya membaca akan kisah kerudung yang terkoyak itu kan dahsyat sekali. Sudah membaca atau belum? Kalau belum, masih ada bukunya itu ya. Di kantor saudara bisa ambil dengan ongkos cetak berapa itu? 15.000 ya, murah sekali, bukunya tebel. Saudara baca itu, bagus sekali. Isi liburan ini dengan baca buku-buku seperti itu. Itu tentang Gulsian Esther Fatimah. Gulsian Fatimah ini seorang gadis lumpuh sejak kecil, saudaraku. Dia
ya tidak bisa jalan karena kakinya kecil sebelah, tangannya juga lumpuh sebelah. Karena sakit di masa kecil. Tapi kemudian Gulshan ini dia orang Pakistan dari keturunan Sayyid, dari keturunan Nabi Muhammad dari garis Fatimah. Itu dia dari sakitnya itu dia akhirnya mengenal Isa Al-Masih melalui kitab suci yang mereka baca, selalu diajarkan kepadanya. Dia ketemu bahwa Isa itu menyembuhkan orang-orang, termasuk orang lumpuh, dikatakan begitu. Dia baca, kemudian dia berseru kepada Isa, dan tengah malam Tuhan Yesus datang, saudaraku ya, dan berkata berdirilah, dan dia berdiri, dan seketika kaki yang kecil jadi besar, jadi berisi daging, kemudian tangannya yang lumpuh bisa gerak, meskipun tidak sempurna karena ada bekas itu operasi-operasi pada waktu diusahakan secara medis dan gagal. Nah, saudara, mestinya kan seneng ya seisi rumah ya, kakak-kakaknya itu mestinya seneng karena adik kecil ini dia kan bungsu, perempuan bungsu, jadi sembuh. Tapi karena dia mengaku bahwa yang menyembuhkan dia adalah Isa Al-Masih, maka semua marah dan akhirnya dia jadi musuh. Mau ditembak saudaraku sama Syafdar Syah, itu kakaknya yang sulung. Diambilkan bedil mau ditembak. Dan dia berkata, ya sudah, kalau aku harus mati, matilah. Tapi dia tetap pada imannya kepada Yesus Kristus. Akhirnya dia cari gereja, dia dibaptis, dan akhirnya dia diusir keluar. Sempat dimasukkan penjara dan sebagainya. Saudaraku, jadi musuh. Dia beroleh damai, sang raja damai ada dalam hatinya, tapi damai di keluarganya diacak-acak oleh iblis. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Itu yang dimaksud bahwa aku datang tidak membawa damai, itu damai yang itu. Damai yang kamu kenal dulu. Aku memberi damai yang baru. Dan damai yang baru ini kadangkala untuk kelompok-kelompok tertentu yang harus dialami dan dibayar harganya, yaitu akan memisahkan mereka, akan menjadikan orang tersebut yang menerima Yesus itu menjadi musuh seisi rumahnya. Dan dia katakan, barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan seterusnya. Ya, jadi saudara, kita sudah berkenalan bahwa damai yang dari Tuhan itu memang beda dengan damai yang dari dunia ini. Jadi ada dua jenis damai sejahtera. Damai versus damai. Ya, sesuai dengan judul kita. Damai versus damai. Satu ayat lagi, Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Saudaraku, dalam Kristus itu kita beroleh damai sejahtera. Ini janji Tuhan. Kalau ada nyanyian ya yang Tuhan yang diambil dari perkataan Tuhan tadi, Yohanes 14. My peace I give unto you. It's the peace that the world cannot. It's the peace that the world cannot stand atau apa gitu. It's the peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to live. Itu bukan peace yang seperti yang tadi saya katakan bahwa damai-damai, damai dengan tetangga, damai dengan itu harus kita pelihara karena kita pembawa damai, tetapi kita akan dimusuhi, saudaraku. Ngerti ya? Kita tetap harus menyatakan kasih kepada siapapun. Gulshan Esther tetap mengasihi kakaknya, mengasihi saudaranya, mendoakan mereka.
Tapi mereka tidak bisa menerima jenis damai sejahtera yang baru yang diterima oleh Gulsian Esther tadi. Ya, Gulsian itu hanya salah satu contoh. Jadi semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Kemudian dilanjutkan, ya, Yohanes 16 ayat 33. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Jadi dianiaya, sudah tahu, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenarannya. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi Tuhan memberi damai kepada kita, murid-muridnya, tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan itu bukan seperti yang dunia berikan, beda. Ini jenis divine peace, ya. Jadi apa? Damai sejahtera yang ilahi, bukan earthly peace atau damai sejahtera yang ada di dunia ini, beda. Saya berharap saudara paham. Jadi jangan heran kalau ada keluarga-keluarga yang tadinya damai-damai, kemudian salah satu anggota keluarga itu menerima Yesus, Sang Raja Damai, justru dimusuhi, diusir, mau dibunuh dan sebagainya. Itu memang demikian. Jadi kita harus paham. Damai vs damai. Tuhan Yesus memberkati.